bisa saya lanjutkan di sini adalah berikutnya, bahwa untuk memudahkan satu penelitian atau penyelesaian tugas akhir skripsi itu secara baik, mudah, dan benar, Anda juga harus menyiapkan beberapa buku, ya. Pasti sudah menyiapkan semacam buku panduan, ya, atau mungkin metode ataupun mungkin cara atau apalah namanya, ya. Tapi yang Anda juga harus perlu, ya, ketahui dan Anda harus miliki, ya, mungkin beberapa buku, ya, beberapa buku metodologi penelitian. Ada banyak buku-buku tentang bagaimana cara menyusun skripsi yang baik dan benar, ya. Kemudian bagaimana memilah, ya, atau memilih metode apa yang akan cocok dengan penelitian Anda, ya. Jadi itu perlu, ya, semacam buku pegangan, ya, atau buku pedoman. Banyak penulis, ya, sekarang yang sudah bisa dijadikan buku pedoman. Setidak-tidaknya kita memiliki, ya. Kalau tidak memiliki, tentunya Anda yang baru pertama kali menyusun skripsi akan mengalami kesulitan, ya. Nah, tempat yang paling bagus, ya, tentunya adalah buku, kan, buku pedoman. Contoh misalnya tentang bagaimana metode kualitatif dan metode kuantitatif, ya. Nah, apa yang akan Anda pilih, kuantitatif atau kualitatif, atau mungkin studi lapangan atau studi pustaka. Nah, ini harus didiskusikan. Anda harus sering ngobrol dengan Bapak Ibu dosen Anda, ya. Kalaupun misalnya dengan pembimbing Anda itu nanti harus ketemu dengan membawa naskah yang sudah mulai ditulis, tapi sebelum melangkah ke sana, Anda sudah harus memiliki gambaran bayangan. Oh, saya akan menggunakan studi pustaka, Pak, Bu. Kenapa? Karena kajian saya itu memang banyak tersimpan data-datanya itu di buku-buku di perpustakaan. Tetapi beda lagi misalnya, saya karena hitungan angka-angka meneliti tentang satu penjumlahan jumlah masyarakat ini, itu, dan sebagainya, atau harus menghitung angka-angka karena berkaitan dengan sirkulasi keuangan misalnya yang terjadi di suatu lembaga atau di kantor atau di perbankan atau di mana. Nah, saya harus turun ke lapangan, saya harus ke tempat di mana pekerjaan tersebut itu setiap harinya diselesaikan di dalam satu masyarakat. Nah, ini adalah studi lapangan. Nah, kalau studi lapangan tentunya juga ada memiliki beberapa metodologi tertentu, ya. Nah, ini harus dipastikan dahulu. Misalnya karena Anda akan meneliti satu gejala sosial masyarakat, ya, yang terjadi di satu desa, di suatu komplek perumahan misalnya, atau di satu komunitas masyarakat tertentu, tentunya ini studi lapangan, kan? Tapi juga tidak semuanya studi lapangan itu menggunakan data-data kuantitatif, ya, atau studi lapangan yang menggunakan angka-angka, ya. Tapi studi kualitatif, ya, tentunya juga sering juga digunakan. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah Anda harus bisa memastikan terlebih dahulu dari awal bahwasanya Anda itu akan melakukan satu bentuk penelitian skripsi ini menggunakan studi pustaka, ya, perpustakaan, atau studi lapangan, ya. Nah, ini. Lalu kemudian satu hal lagi, ya, yang harus Anda ketahui dan harus Anda camkan benar. Setidaknya Anda memiliki contoh skripsi yang sudah jadi dan skripsi itu bagus, ya. Anda fotokopi, Anda pelajari, Anda sering baca, ya, dan Anda bisa diskusikan dengan teman-teman mahasiswa Anda yang sedang melaksanakan.
aku kenapa ini menggunakannya tulisannya itu misalnya dimiringkan ya, di blok hitam. Oh ternyata penulisannya itu marginnya itu sekian. Nah, kemudian kok ini dipisah ya, sementara ini tidak, dan seterusnya. Nah itu akan Anda dapati di mana? Ya tentunya deskripsi yang sudah jadi. Ya. Jadi kita akan meraba-raba. Saya yakin Anda itu akan bingung, akan juga meraba-raba. Kok saya sering disalahkan misalnya saat sudah maju ke pembimbing. Kok ini juga dicoret dan sebagainya. Anda nggak pernah mempelajari. Anda tidak mau mempelajari, membaca skripsi yang sudah jadi. Nah itu ya. Yang pertama juga atau yang utama yang harus Anda ketahui bersama. Kemudian yang kedua apa? Hikmah dari Anda membaca, mempelajari skripsi yang sudah jadi. Setidaknya Anda bisa meniru. Meniru bukan berarti plagiarisme ya, mencontek gaya bahasanya, kemudian teknik penulisan yang baik dan benarnya itu Anda bisa ditiru, bisa meniru dalam aspek tersebut. Ya. Nah, tanpa kita membaca, tanpa kita mengetahui, tanpa kita pernah melihat skripsi yang sudah jadi, skripsi yang bagus itu, Anda sulit untuk membayangkan. Tetapi kalau sudah Anda memiliki minimal 1, 2, atau 3 contoh skripsi yang sudah jadi, ya kan? Nah itu. Kemudian gaya bahasa yang mungkin bisa Anda gunakan. Nah, masing-masing skripsi itu juga memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, di situ juga Anda bisa mempelajari atau mungkin bisa membandingkan. Setidaknya sebagai pembanding, ya. Oh, kalau di skripsi yang pertama yang sudah jadi baik dan benar, saya senang itu cara penuturan katanya. Nah, Anda bisa bisa meniru gaya bahasanya. Bukan bahasa yang secara letterlock ya. Nah itu. Kemudian juga yang pastinya Anda bisa mengetahui manakah teknik penulisan yang baik dan benar dengan teknik penulisan yang keliru dan salah. Nah itu akan didapat dari mana? Dari seandainya Anda semuanya menulis skripsi dengan melihat contoh skripsi yang sudah jadi. Ya. Nah, baru kemudian Anda mengetahui, oh ternyata ini teknik penulisan yang benar, oh ini teknik penulisan yang keliru. Nah, baru kemudian kita melanjutkan penulisan tersebut. Baik, selanjutnya kalau seandainya mungkin Anda sudah merasa cukup ya, proposal tersebut bisa diajukan, ya silakan Anda ajukan, ya. Dan harus Anda yakinkan betul ya. Kalau mengajukan satu proposal skripsi, semakin Anda baca, semakin Anda diulang tulisan Anda, maka akan semakin banyak kesalahan, kekeliruan, kekurangan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu baru sebatas proposal. Ya. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, atau tidak perlu takut, ya, risau, wah ini nanti digagalkan atau tidak lulus. Kenapa? Ya namanya proposal itu ya pastinya akan dikritik sana sini ya oleh Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu pembimbing ya. Nah, ajukan saja ya kalau memang sudah mencukupi ya, seperti contoh proposal skripsi atau contoh skripsi yang sudah pernah Anda baca, pelajari, seperti yang sudah Anda komunikasikan dengan dosen-dosen Anda, termasuk dosen metodologi penelitian, atau seperti apa yang sudah Anda pelajari dari naskah ya yang sedang akan Anda angkat, baik itu naskah skripsi, naskah sastra, kemudian naskah penulisan yang lainnya ya. Nah, kalau memang sudah mendapatkan itu secara mencukupi, tidak ada masalah ya untuk diajukan ke jenjang berikutnya, yaitu ujian proposal skripsi. Nah, kenapa kalau itu tidak segera diajukan? Karena tulisan itu ya akan terus mengalami kekurangan, kemudian lubang-lubang kekeliruan dan sebagainya. Apalagi kalau sudah dibaca oleh teman Anda, orang lain, dosen Anda, akan semakin terkuak kekeliruan dan kesalahan
Kan itu memang tabiat dari suatu tulisan. Artinya apa? Artinya satu bentuk tulisan yang akan mencapai titik kesempurnaan itu sangat lama sekali. Ya, bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, tidak hanya dalam hitungan hari atau minggu, ya, tetapi berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kenapa? Semakin kita baca lagi, semakin ketahuan mana yang keliru, mana yang layak, mana yang cocok, ya, mana yang baik untuk ditulis, mana yang dihilangkan, mana yang dibuang. Oh, ternyata kurang lagi. Ini keliru lagi. Ini tidak tepat. Ini penempatannya juga tidak cocok. Begitu terus, ya, satu naskah tulisan. Oleh karena itu, kalau saya anjurkan itu, kalau sudah mencapai nilai kecukupan, ya, suatu proposal skripsi itu ajukan saja. Ya. Baru kemudian nanti kita akan mengetahui lebih mendalam lagi dari hasil ujian proposal tersebut. Nah, baik. Setelah mungkin melalui tahapan proposal skripsi, kemudian juga ujian skripsi yang Anda lalui, ya pastinya akan mengalami banyak coretan sana, coretan sini, bahkan mungkin dikritik habis oleh Bapak Ibu dosen pengujinya, bahkan juga mungkin hampir nyaris digagalkan. Ya. Itu satu hal yang biasa, ya, satu hal yang lumrah. Asal jangan sampai menyalahi pakem utamanya. Nah, pakem utamanya itu apa? Ya tadi itu, ya. Anda harus memiliki karakter yang kuat. Kajiannya itu apa? Walaupun mungkin judulnya bisa berubah-ubah. Metode yang Anda gunakan itu apa? Ya kan, metodologinya. Kemudian pisau analisisnya itu Anda gunakan dengan pisau analisis siapa? Teorinya Anda gunakan teorinya siapa? Untuk bisa membedah, untuk bisa mengupas, untuk bisa menguliti naskah, ya, novel yang Anda kaji. Jadi harus pasti dan jelas. Lalu kemudian daftar pustaka, buku yang Anda gunakan itu buku apa saja, ya. Nah, itu harus pasti dan jelas. Lalu kemudian manfaat, ya, dari penelitian itu sejauh mana. Dan jangan sampai lupa, ya, bahwa kajian yang Anda angkat ini, proposal skripsi yang Anda tulis ini, skripsi yang akan kemudian Anda susun ini belum pernah ditulis oleh pihak lain, ya, belum pernah ditulis oleh orang lain. Itu juga yang sangat penting. Nah, kalau itu semuanya sudah terpenuhi, nah itulah yang saya maksud tadi, pakem utama dalam penulisan skripsi sudah bisa Anda penuhi. Baik, kalau misalnya sudah selesai hal-hal penting tersebut, dengan daftar pustaka, buku-buku utama itu Anda miliki, ya, teorinya sudah Anda pegang, metodologinya Anda gunakan juga sudah Anda kuasai, kemudian teori siapa yang akan Anda gunakan, ya, pisau analisisnya, ya, Anda sudah bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, adapun nanti hasil dari ujian proposal skripsi itu, saya yakin tidak akan jauh, ya, dengan apa yang sudah Anda kuasai. Sebaliknya, kalau misalnya Anda belum menguasai betul tentang pakem-pakem utama itu tadi, saya khawatir hasil dari ujian skripsi, ujian proposal tersebut pun akan mengalami banyak kekurangan. Nah, itu, ya. Nah, kemudian kalau seandainya sudah selesai dalam ujian proposal skripsi dengan berbagai macam catatan, ya, berbagai macam kritikan plus minusnya, Anda terima saja, ya, Anda jadikan itu sebagai bahan koreksian, tetapi yang penting adalah sebagai bahan masukan Anda untuk mencapai tahapan skripsi Anda itu menjadi skripsi yang baik, menjadi skripsi Anda itu lebih baik, ya, sehingga nanti akan bisa mencapai pada sampai tahapan skripsi Anda itu layak untuk maju ke ujian skripsi. Nah, nanti akan saya lanjutkan bagaimana langkah-langkah berikutnya sebelum kita
mencapai penulisan-penulisan ya bab-bab berikutnya yang lebih rumit lagi. Misalnya ada beberapa trik atau beberapa cara ya, yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa calon sarjana dalam menyelesaikan skripsi. Ya, yang pertama adalah referensi. Yang tadi saya sebutkan itu, ya, tentunya kalau misalnya Anda menggunakan kajian naskah ya, atau kajian tokoh ya harus Anda menguasai kajian tokohnya, buku utamanya, ya, atau misalnya buku penunjangnya. Buku penunjang itu ya, atau buku sekunder ya. Kalau buku primer pastinya buku yang Anda teliti. Kalau misalnya tentang Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Weyck misalnya ya, atau di bawah lindungan Ka'bah, ya pasti Anda harus miliki. Nah kemudian buku-buku penunjang atau buku-buku sekunder yang lainnya apa? Ya tentunya pasti ada. Ya, bagaimana riwayat hidup seorang penulis Buya Hamka? Anda minimal punya ya buku-buku utamanya. Atau kemudian karena pada zaman itu adalah zaman penjajahan Belanda, maka buku-buku sekundernya itu adalah pada zaman penjajahan Belanda. Itu akan sangat mendukung sekali bagaimana Anda akan mengembangkan tulisan-tulisan tersebut. Ya. Kalau tidak ditunjang dengan buku-buku penunjang, buku sekunder, nah Anda akan mengalami kesulitan. Ya. Ini bagaimana? Kapan ini terjadi? Satu bentuk ibadah haji di zaman Belanda ya, di bawah lindungan Ka'bah itu kan menceritakan tentang Buya Hamka melakukan ritual ibadah haji ya. Itu. Nah harus memiliki satu buku ya, 1, 2, 3 atau mungkin lebih yang menceritakan, yang membahas tentang bagaimana satu kejadian ibadah haji yang terjadi di zaman kolonial Belanda ya, sebelum zaman kemerdekaan ya. Nah itu. Lalu kemudian tadi ya, buku tentang tokoh atau karakter seorang penulis legendaris Buya Hamka. Beliau itu sebenarnya siapa sih? Bagaimana dulu masa kecilnya, remajanya, masa dewasanya, lalu kemudian zaman Orde Lama bagaimana saat dia bersitegang berseteru dengan rezim penguasa pada saat itu juga sangat apa istilahnya berkaitan sekali. Lalu kemudian dengan tokoh-tokoh utamanya ya, tokoh yang diceritakan oleh seorang Buya Hamka dengan karakter misalnya adat istiadat Islam Melayu ya, di Sumatera seperti apa, atau mungkin lebih tepatnya lagi karena Buya Hamka menceritakan tentang salah satu adat istiadat budaya Minang yang ada di Sumatera Barat. Nah tentunya tentang adat budaya Minang itu juga sangat penting sekali untuk Anda cari bukunya. Ya. Nah itu akan lebih memperdalam, akan lebih memperkokoh ya, karakter bangunan penyusunan penelitian skripsi yang Anda lakukan. Yaitu dari segi narasumber ya, dari sumber. Nah tentunya kalau misalnya temanya yang lain ya, Anda melakukan suatu penelitian dengan satu tema atau suatu kajian atau suatu judul tertentu. Nah, tentunya juga harus mencari, menelusuri, lalu kemudian memiliki ya buku-buku yang memang membahas tentang tema tersebut. Buku-buku yang membahas tentang judul tersebut. Buku-buku yang membahas tentang tokoh-tokoh yang yang menggeluti bidang tersebut. Ya. Nah, ini sekarang ini kan zamannya zaman digital ya, serba informatif itu. Tentunya jangan Anda terlalu berharap bahwasanya informasi itu bisa mudah didapat dari Google ya, internet dan lain sebagainya. Kalau dari Google internet mungkin ya tidak salah, tetapi kurang layak untuk dijadikan salah satu sumber utama atau menjadikan satu-satunya sumber utama. Kenapa? Karena Google Internet itu mungkin kita hanya mengutip hanya beberapa frase, beberapa kalimat, beberapa narasi saja, ya, atau mungkin setengah halaman atau banyak-banyaknya 2, 3, 4 halaman. Ya.
Kecuali kalau memang di Google Internet itu memang di situ terpampang satu buku utuh dari suatu kajian tokoh atau suatu kajian naskah atau mungkin dalam satu tema ya. Tapi kalau hanya potongan semacam makalah atau tulisan lepas ya, atau mungkin hanya dialamatkan pada satu komen-komen yang sangat kecil ya, padat ya. Nah itu agak-agak sulit ya. Kecuali mungkin secara referensial ya, secara referensi itu sumber-sumber itu dari Wikipedia ya, atau mungkin dari sejenisnya semacamnya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi sekali lagi tetap ya, sumber-sumber utama itu Anda harus bisa menelusuri buku-buku ya, yang sifatnya benar-benar otoritatif kalau dalam bahasa ilmiahnya ya. Kenapa? Karena itu sangat menjadi ukuran. Misalnya Anda akan mendefinisikan tentang definisi apa itu Ka'bah, karena Anda mengangkat tentang tema Di Bawah Lindungan Ka'bah ya, salah satu novel legendarisnya Buya Hamka. Nah, Anda kan harus membaca secara bahasa itu gramatikal ya, secara kata itu, kamus itu tentunya Anda akan membuka ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu misalnya ya. Nah itu harus Anda miliki ya. Tanpa Anda membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda akan sulit ya kan, untuk menerjemahkan apa sih itu Ka'bah gitu, ya. Apa sih kata lindungan ya, di bawah lindungan maksudnya itu apa, dan kata yang lain, kalimat lain, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana Anda akan melalui tahapan-tahapan penulisan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, kemudian bab 5. Atau mungkin secara mudahnya itu kalau bab 1 itu masih sifatnya gambaran umum kan, gambaran umum. Bab 2 juga ini yang jadi dapat dibilang kelemahan atau mungkin peluang untuk para mahasiswa itu tidak bisa kreatif atau tidak bisa lebih kreatif lagi. Kenapa? Karena rata-rata itu copy paste ya. Data-data yang ada itu tentang tema yang akan Anda angkat itu comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini ya. Kopi sana, kopi sini, tempel lagi di bab 1, bab 2. Nah, ini memang agak menyulitkan. Tetapi Anda jangan terjebak ya, bahwasanya semua konten isi di bab 1, bab 2 itu hanya Anda akan ambil dari tulisan orang lain atau dari buku lain ya, atau kemudian dari makalah orang lain. Anda jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena memang Anda harus memiliki tingkat originalitas. Anda harus memiliki tingkat keaslian bahwasanya yang Anda tulis adalah tidak semua potongan-potongan tulisan orang. Bahwasanya yang Anda angkat, Anda tulis di skripsi Anda itu tidak semua Anda ambil comot sana sini lalu Anda tempelkan di skripsi Anda. Tapi yang harus Anda ketahui adalah sekalipun mengambil secara jujur, ditempel atau kita tulis dengan catatan kaki ya, ataupun bentuk yang lainnya dengan menyebutkan judul, halamannya, penerbitnya, tahun berapa itu ditulis, Anda sebisa mungkin harus bisa mengomentari. Anda harus bisa juga mencicipi pendapat Anda. Jadi itulah yang dimaksud dengan bagaimana Anda menyusun skripsi yang benar. Walaupun mengambil dari tempat lain, comot sana comot sini, tetapi Anda harus bisa mengomentari atau bisa mengiyakan atau mentidakkan, ya, mendukung ya, atau tidak mendukung. Jadi kalau misalnya Anda tulis 2-3 baris ya, atau
atau satu paragraf dari pendapat orang, nah, maka di bawahnya adalah harusnya pendapat Anda. Ya, kalau misalnya Anda mendukung, ya berarti Anda katakan senada dengan pendapat tersebut di atas, penulis berpendapat sama bahwasanya bla 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 dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya Anda tidak setuju, ya walaupun Anda copy paste dari tulisan lain, buku lain, sumber lain, makalah lain, Anda harus katakan ya di paragraf berikutnya, hal seperti tersebut di atas, penulis tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh buku tersebut di atas. Kenapa? Anda jelaskan bla 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 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itulah yang sering terjadi di bab 1 dan 2 ya. Nah, itulah ya langkah-langkah bagaimana menyusun skripsi secara mudah ya. Nah, mudah-mudahan dari trik-trik yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya, dan saya yakin Anda semuanya memiliki bentuk karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Anda juga tidak harus mesti mengikuti seperti langkah-langkah yang tadi saya contohkan ya, tetapi setidaknya dari tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan akan bisa diterapkan, atau setidaknya akan menjadi wawasan baru buat Anda yang akan menulis satu tugas akhir, yaitu skripsi. Atau setidaknya juga mungkin Anda akan terbuka, tercerahkan ya dengan penjelasan saya tadi ya, walaupun mungkin sebagian dari Anda kurang mencerna dengan baik dan lugas, tetapi setidaknya mungkin kalau mungkin disimak beberapa kali, kemudian Anda mungkin bisa diskusikan dengan teman Anda, dosen Anda, ya itu akan bisa menjadi wawasan baru. Kenapa? Karena perspektif teknik penulisan naskah skripsi ataupun penelitian yang lain-lainnya tentunya memiliki banyak versi, tentunya memiliki banyak cara, tentunya memiliki banyak metode ya, yang juga bisa dilaksanakan ya, atau mungkin dengan bahasa lainnya ya banyak jalan menuju Roma ya kan. Tujuannya sama satu, yaitu bagaimana caranya skripsi ini selesai kan, seperti yang tadi saya sebutkan. Bukan skripsi yang akan menjadi booming top luar biasa kemudian dibukukan ataupun didokumentasikan, diterbitkan secara wow gitu kan, tetapi kan yang baik itu kan skripsi yang selesai kan? Daripada terlunta-lunta sekian bulan atau sekian semester Anda akan mengalami kendala sendiri ya, jangan sampai Anda terkena DO kan, atau drop out dari kampus. Nah, tentunya juga Anda yang memiliki idealisme tinggi atau mungkin yang punya angan-angan lebih dari itu, nah harapannya adalah bagaimana menulis skripsi yang benar dan cepat. Nah, tentunya juga akan bisa memberikan tambahan wawasan ya. Sepertinya dari saya itu saja dahulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun mungkin secara praktis dan secara lugas ataupun mungkin secara sederhana dan singkat bisa saya sampaikan langkah-langkah penulisan skripsi yang mudah dan terarah ya, kurang lebih seperti itu tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan banyak faedah dan banyak manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.